Bismillahirrahmanirrahim. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke Jakarta. Kusapa dengan salam semuanya untuk pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pemirsa, senang sekali saya Mugi Zainal kembali kita di Jelang Iftar. Semoga Jelang Iftar selalu nanti dan Jelang Iftar bisa menemani pemirsa untuk menunggu saat-saat berbuka puasa. Semangat terus ya Ramadannya semua. Dan saya masih berada bersama para santriwan dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Semangat semuanya nih anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, baik pemirsa di rumah, kita tahu bahwa kita ini diibaratkan pacuan kuda. Ya, Ramadan ini juga demikian. Nah, pada saat di awal-awal kenceng banget tuh untuk ibadah ya. Tarawehnya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kendor nih pada sudah saat masuk ke pertengahan dan akhir. Untuk itu kita kepengen banget ya ngebahas tema kali ini mengenai konsisten dalam amalan di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan kali ini sudah ada nih ya para ustadz yang juga akan men-sharingkan kajian kita mengenai konsisten dalam amalan di bulan Ramadan. Kita kenalan dulu ya bersama narasumber kita kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Aden Sudarman SAG MPDI. Apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik, semangat. Makasih ya Ustadz. Jauh-jauh datang ke Bogor dari Bekasi nih. Dari Bekasi. Masya Allah ya. Ya, beliau aktif sebagai dosen pendidikan agama Islam UMS Bekasi, ya sebagai juga kepala HRD Sekolah Islam Al Fikri Bekasi, Masya Allah, dan juga banyak sekali kegiatan yang lainnya ya. Ustadz ya. Baik, untuk yang kedua nih narsum kita, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Dr. Kandidat Insinyur Ahmad Yani MPD. Ya, Waalaikumsalam Ustazah Mugi. Ya. Iya, beliau juga sibuk banget ya, tapi Masya Allah hadir di sini dan beliau pemirsa juga aktif mengajar sebagai bahasa Arab Qurani ya. Ya. Dan juga aktif sebagai Imam Masjid At-Taqwa. Ya. Masya Allah, terima kasih ya Ustadz udah hadir ke Jelang Iftar ya. Ya Ustadz, ini jujur tema kita kali ini juga Masya Allah bagus ya. Tentang konsisten. Nah, kita tuh pengen konsisten nih, jangan sampai nggak konsisten gitu ya. Bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa konsisten dalam amalan. Baik, untuk Ustadz Ahmad Yani nih, Ustadz Ahmad Yani. Tapi sebelum masuk ke tema yang lebih detail, kita pengen dulu nih tahu pengertian konsisten dalam hal amalan. Iya, tafadhol Ustadz. Ya, terima kasih Ustazah Mugi. Konsisten ini arti kamusnya yaitu tetap, tidak berubah, dan taat asas. Ada lagi arti yang lain yaitu sinkron atau sesuai atau berhubungan. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini bisa dikembangkan bahwa konsisten ini ternyata sudah ada ketika kita berumur 4 bulan di rahim. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla meniupkan ruh, nah semua anak cucu Adam ditanya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, artinya ini pertanyaan retoris yang semua anak cucu Adam menjawab dengan bala syahidna. Ya, saya menyaksikannya. Kami sebagai saksinya. Artinya testimoni ini konsisten dibawa sampai akil balik. Nah, kemudian testimoni atau syahadat tadi akan dibawa kalau setelah akil balik memeluk agama Islam. Ya. Alhamdulillah kita sudah Islam ya, dari kecil. Nah, nanti kalau apakah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi tergantung orang tuanya. Nah, syahadat berikutnya juga diucapkan. Ini masih konsisten pada saat orang masuk Islam. Nah, kemudian konsisten terus dipegang sampai kita melakukan ritual sholat. Ya. Tentunya sebelum sholat ada ritual wudhu, dan ada doa wudhu juga, ada asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini merupakan konsistensi dari roh tadi. Nah, kemudian kita melakukan sholat
ya, masih terpegang lagi minimal 9 kali dalam melakukan sholat. Ya. Karena dalam sholat juga ada bacaan tahiyat. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kemudian konsisten ini harus kita bawa ya, dengan 2 cara, yaitu bersaksi dan disaksikan. Ya. Ketika kita berdoa dengan banyak yang ada lafaz asyhadu, asyhadu ya. Ketika kita setelah tutupan majelis juga ada doa ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian kita harus disaksikan oleh malaikat ketika sholat subuh. Ya, jadi inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, jadi konsistensi dari roh ya, ketika kita umur 4 bulan masih terbawa terus pada saat kita melakukan sholat. Nah, terutama sholat yang disaksikan oleh para malaikat, yaitu sholat subuh. Nah, ini luar biasa. Demikian definisi dari saya dari kata konsisten tadi, yang artinya terus-menerus dalam kebaikan. Ya, terima Masya kasih. Allah, yang pasti nggak kendor, Iya. ya, berlanjut terus gitu ya. Ya baik, terima kasih Ustadz Ahmad Yani. Untuk Ustadz Aden sendiri, Ustadz Aden, mengapa ya penting banget nih konsisten ya, terutama dalam kita mengerjakan amal ibadah di selama bulan Ramadan nih. Ya silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Ustadzah Mugi yang pada hari ini membawakan tema yang cukup luar biasa tentang konsistensi kita dalam amalan selama di bulan Ramadan. Jadi konsistensi ini kalau dalam istilah atau terminologi agama Islam ini sepadan dengan kata istiqomah. Jadi istiqomah ini bisa kita maknai dengan berdiri tegak lurus, bisa dimaknai dengan teguh pendirian dalam kita menjalankan kebaikan-kebaikan, dalam menjalankan ibadah, dalam mempertahankan keimanan. Sejatinya bagi kita sebagai seorang muslim, kita harus memiliki karakter konsisten atau istiqomah ini. Karena konsisten istiqomah ini adalah sebagai bentuk pembuktian kita, pembuktian kecintaan kita, pembuktian ketaatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika seorang beribadah di bulan Ramadan secara konsisten dan istiqomah, maka hakikatnya kita sedang bagaimana membuktikan kecintaan kita, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah dengan kita beribadah, dengan menjalankan amal-amal secara konsisten, secara istiqomah. Masya Berikut Allah. Bu Mugi. Iya, baik. Otomatis ya semua itu kan untuk dalam rangka semakin meningkatkan iman takwa kita ya, terutama di bulan Ramadan ini. Baik Ustadz, ini materi bagus banget ya pemirsa. Untuk itu pemirsa juga jangan kemana-mana ya. Tetap standby di TV Jakarta Jelang Iftar karena kami akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Konsisten dalam menjalankan amalan di bulan Ramadan, tema kita Jelang Iftar kali ini pemirsa, dan masih di rumah Quran Umar bin Khattab bersama para santriwan. Semangat semua nih anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Lanjut lagi nih kita Ustadz Aden dan juga Ustadz Ahmad Yani ya. Nah Ustadz, sekarang nih kita pengen banget juga nih nanya ke Ustadz Ahmad Yani dulu ya. Nah Ustadz, bagaimana ya Rasulullah dan sahabatnya saat menghadapi wahyu mengenai perintah tentang konsisten dalam beramal? Ya, Silakan. Ya, terima kasih. Wahyu tentang konsisten ya, sudah dikembangkan menjadi istilah dari Pak Aden tadi, istiqomah. Nah, ternyata Rasulullah sendiri menganggap wahyu ini paling berat. Nah, ada ayat yang
memerintahkan untuk konsisten ini yaitu ayat 112 surah Hud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Nah, ini luar biasa. Jadi hendaklah kalian istiqomah ya. Memang yang diperintah Rasulullah, tapi kalau tidak ada lafaz Rasulullah juga perintah buat kita. Bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu dan janganlah engkau melampaui batasnya. Bukannya Rasulullah takut tidak bisa melaksanakan, tetapi beliau selalu ingat umatnya. Memang konsisten atau istiqomah tadi kalau kita lihat memang harus bertahap. Pertama dari kata koma, yakumu, kaum. Nah, makanya kaum itu pasti harus menjadi syarat berdirinya suatu negara. Kemudian akoma, yukimu, ya, iqomah. Ini artinya apa? Mendirikan. Bukan hanya berdiri, tapi ada sesuatu yang harus kita dirikan, yaitu yang paling penting adalah sholat. Ya, makanya banyak perintah di Al-Quran itu, aqimus sholah, wa ati'uz zakah. Ya. Nah, itu selanjutnya konsisten dengan istilah istiqomah. Jadi asal kata istaqomah, yastaqimu, istiqomah. Nah ini lebih berat ya karena harus terus-menerus kontinu dalam kebaikan. Nah, hadis Rasulullah juga menyatakan bahwa suatu ketika Abu Bakar melihat perubahan pada diri Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, shibta. Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, sayyabatni, ya, yang membuat saya beruban ini adalah Hud, kemudian Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, kemudian yang terakhir itu At-Takwir. Nah ternyata surah Hud tadi memerintahkan untuk istiqomah. Ya. Dari kata koma, yakumu qaum. Ya. Istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Nah, surat berikutnya adalah surat tentang hari kiamat. Ya. Al-Waqi'ah, ya. Al-Mursalat, ya. Kemudian An-Naba, At-Takwir. Nah itu ternyata juga ada akar kata dari koma, yakumu, kiamah, hari kiamat ternyata. Artinya apa? Untuk mempersiapkan hari kiamat yang begitu dahsyat, tentunya harus dimulai dengan istiqomah. Karena ayat yang menyatakan orang istiqomah itu akan mendapat apresiasi yang luar biasa, itu di surah Fussilat ayat 30. Ya. Orang-orang yang beriman dan mengatakan, saya istiqomah, nanti suatu ketika kalau wafat akan turun malaikat yang mengatakan jangan takut, ya, jangan khawatir karena surga sudah menantimu. Ini luar biasa. Ya, demikian ternyata Rasulullah juga mengapresiasi ayat ini walaupun dirasa berat tetapi memang balasannya untuk umat luar biasa. Demikian Ustazah. Iya, Masya Allah. Nah kita lanjut juga nih bersangkut paut dengan tadi sharing dari Ustadz Ahmad Yani ya, tentang konsistennya Rasulullah. Nah ini juga untuk Ustadz Aden, lalu bagaimana ya waktu zaman kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan pribadi yang konsisten dalam menjalankan amal ibadah, khususnya di bulan Ramadan, Ustadz Aden. Ya silakan Ustadz. Baik, kalau kita mencoba melihat sejarah masa diturunkannya perintah ibadah saum. Ya. Jadi ibadah saum Ramadan ini diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada tahun kedua di bulan Hijriyah. Jadi tepatnya tanggal hari Senin 10 Sa'ban. Yeah. Jadi kalau dihitung dari sejarah perjalanan Rasulullah, beliau melaksanakan ibadah saum puasa itu hanya 9 kali. Dari 9 kali ini 8 kali itu genap 29 dan 1 kali 30 hari. Jadi kita bisa melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan saum hanya 9 kali, tetapi pribadinya ya kualitas ibadahnya luar biasa. Ini menunjukkan apabila kita konsisten istiqomah seperti Rasulullah menjalankan puasa ini dengan penuh
keyakinan, keimanan kepada Allah, maka akan menimbulkan keimanan ketakwaan kepada Allah. Oleh karenanya, makanya bagi kita sebagai seorang muslim harus mengingat satu dalil yang menjadi dasar agar kita harus senantiasa konsisten dengan ibadah puasa dan tentunya menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dalam satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu ahadan." Jadi Rasulullah ditanya, ya, "Wahai Rasulullah, berikan dalam hal Islam perkataan yang aku tidak bertanya goiraka kecuali kepada engkau baginda Rasul." Bagaimana jawaban Rasulullah? Qala, maka berkata Rasulullah, "Qul amantu billahi summastaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, maka istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini mengingatkan kita agar kita senantiasa mengikuti Rasulullah, berpuasa dengan penuh keimanan dan konsisten istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah yang banyak keutamaan dan kemuliaan yang Allah berikan. Ya, Masya Allah. Jadi intinya Rasulullah juga sudah memberikan contoh yang baik kepada kita betapa konsistennya ya Rasulullah dalam menjalankan amalan-amalan ibadah selama di bulan Ramadan ini. Tentunya membuat insya Allah amal kita juga berlipat ganda. Nah pemirsa di rumah jangan kemana-mana ya. Jelang iftar akan jeda dulu, tapi jelang iftar akan kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Kembali kita di jelang iftar konsisten dalam amalan di bulan Ramadan. Nah Ustadz Aden dan juga Ustadz Ahmayani, ini anak-anak kita juga pengen bertanya nih, kita kasih kesempatan dulu ya ke mereka ya. Baik anak-anakku yang tersayang, ada yang mau bertanya ini? Iya udah siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nejat Afansat. Ustadz Ahmad Yani mau bertanya, bagaimana kiat dan konsisten dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, Ustadz? Nah, Masya Allah. Luar biasa, sudah berapa juz hafal? 2,5. Wah, 2,5 juz. Ya, terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Memang kiat-kiat itu harus dimulai dari sesuatu yang sederhana, tapi terus menerus. Ya. Pertama dari niat yang ikhlas. Ya. Niat ini sudah dibuat suatu kaidah, ya, dasar, rumus. Jadi al-umuru bimaqosidiha. Ya, jadi semua niat, semua maksud, semua tujuan ini harus dicantumkan dulu. Ya. Jadi harus mulai dengan suatu keinginan yang baik. Ya, makanya Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Jadi kita hanya diperintahkan untuk menjadi orang yang ikhlas, yaitu kiat pertama. Ya. Yang kedua, kita harus yakin bahwa setelah ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Ya, jadi ada hukum fikih, ya, yaitu dasar dari makosid juga, yaitu artinya al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, jadi semua kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya. Makanya adik-adik misalkan kiat-kiat supaya konsisten, ya kita hafalkan surat juz amma mulai 10 surat terakhir misalkan, ya untuk sholat sunnah, ya, atau sholat wajib, sholat tarawih boleh. Ya. Misalkan dimulai dari surah apa, yang surat ke 105 ada yang tahu? Nah, surah 105, nah itu surah Al-Fil. Nah, kemudian dilanjutkan ke belakang Quraisy, ya, kemudian Al-Maun, ya, Al-Kautsar, ya, Al-Kafirun, ya, An-Nasr, ya. Kemudian surat ke-111 tahu, ya. Al-Lahab, ya, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas. Nah itu. Jadi kiat-kiatnya harus dicoba terus, ya. Dari hal yang kecil. Bahkan Rasulullah juga bersabda, Rasulullah
mencintai amal yang sedikit tapi konsisten, kontinu, ya, dari ngapalin surat dan sebagainya. Nah, selanjutnya harus kita kembangkan, ya, kembangkan. Jadi kiat-kiat itu jangan sampai malas, ya. Pakai doa, Allahumma paksain, harus dipaksa ini, ya. Ini bukan bahasa Arab ya, doa saya nih, paksain. Nah, gitu ya. Kira-kira jawaban saya mudah-mudahan bisa diaplikasikan ya. Terima kasih. Masya Allah, gitu ya nak ya. Semangat ya untuk istiqomah. Baik, yang kedua nih, ada yang mau bertanya lagi, silakan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama wabarakatuh. saya Sultan. Afan bertanya saat Aden, apa hal-hal yang membuat tidak konsisten saat beribadah di bulan Ramadan? Terima kasih. Nah, ini bagaimana? Ini pertanyaannya cukup bagus. Jadi sebetulnya banyak yang menjadi penyebab kenapa kita tidak konsisten dengan amalan kita selama di bulan Ramadan. Tapi paling tidak saya coba berikan 3 saja ya, yang menyebabkan kita tidak konsisten dalam amalan selama di bulan Ramadan. Saya singkat biar mudah diingat, 3K. Jadi K yang pertama itu kurang ikhlas, kurang tulus dalam kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Bisa jadi ibadahnya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji, karena ingin yang sifatnya balasan duniawi. Nah, itu yang menyebabkan kita tidak konsisten. Makanya ketika pujiannya hilang, materinya hilang, maka dia tidak bisa lagi menjalankan ibadah. Nah, yang kedua yaitu kurang ilmu. Ya. Jadi banyak orang yang karena tidak tahu ilmunya, begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan, itu yang menyebabkan orang tidak konsisten. Coba kalau tahu bagaimana besarnya kebaikan, keutamaan bulan Ramadan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Misalkan bagaimana luar biasanya pahala orang yang memberi untuk berbuka. Pahalanya sholat taraweh. Pahalanya ibadah-ibadah sholat malam misalkan. Itu tentunya dia akan termotivasi dan akan konsisten mengejar keutamaan itu. Yang ketiga yaitu kurangnya kita ini menjaga kebiasaan rutinitas ibadah itu ya dengan kesungguhan gitu ya. Jadi kita mestinya menjaga hal-hal yang sudah baik tadi yang seperti disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani, Abdulul A'mal adwamuha wa inqalla. Jadi sebaik-baik perkara maka bukan banyaknya, tapi walaupun sedikit dia berkesinambungan. Itu kira-kira yang menyebabkan kenapa kita tidak konsisten. Baik, Masya Allah, gitu ya nak ya. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Iya, di sebelah kiri bunda nih masih ada yang mau bertanya, silakan. Iya, silakan nak. Afwan, izin bertanya kepada Ustadz Ahmad Yani. Bagaimana caranya supaya konsisten tidak di bulan Ramadan? Maksudnya itu dia konsisten Ramadan dan setelah Ramadan tetap konsisten nih, gitu ya? Ya, silakan Ustaz Ahmad Yani. Terima kasih, Ustaz. Bagus pertanyaannya. Jadi memang suatu kebiasaan untuk menjaga kebiasaan bagus ibadah yang rutin di bulan Ramadan nanti akan berkurang di lain bulan Ramadan. Nah, memang Rasulullah sudah membuat warning, memang betul ya, iman itu yazid wa yangkus, naik turun. Tetapi kita usahakan jangan sampai naiknya sedikit, turunnya banyak. Nah, jadi fluktuatifnya itu memang manusia tidak seperti Nabi, naik terus. Nah, kita misalkan naiknya 10%, turunnya 5% gitu. Jadi naik 20%, turun 5% begitu kira-kira. Nah, nanti bisa kita perbanyak amal ibadah dengan cara zikir ya. Jadi terus ya, karena Allah akan lebih dekat pada saat kita zikir ingat Allah, lalu ibadah juga bisa lebih padat. Nah, di luar Ramadan itu harus kita
galakkan ada 3 rumus. Pertama taholi, ya, kho dulu ya. Taholi itu membuang perbuatan yang buruk, ya, kebiasaan yang tidak ada manfaatnya dibuang ya. Misalkan begadang, main atau main game yang tidak berguna itu dibuang dulu. Yang kedua tahali, tahali itu yaitu untuk menghias diri supaya iman lebih berkualitas. Yang terakhir yaitu tajalli, tajalli itu suatu pembuktian, ya itu harus terus-menerus dicoba. Ya, demikian jawaban saya. Iya, Masya Allah ya. Yang pasti semangat terus ya untuk konsisten dalam menjalankan amalan di bulan Ramadan. Tentunya kita juga pemirsa di rumah ya pengen sih ngebahas ini lebih banyak lagi ya. Cuman memang kita terbatas sama waktu ya anak-anakku semua dan juga pemirsa di rumah. Iya, Ustadz Aden dan juga Ustadz Ahmad Yani bisa memberikan sedikit kesimpulan untuk pemirsa sebelum kita menutup. Silakan Ustadz Aden. Baik. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan keutamaan. Sehingga sangat rugi bagi kita kalau selama Ramadan kita tidak menghiasi dengan melakukan berbagai kegiatan amalan ibadah. Mari kita di bulan Ramadan ini senantiasa menjaga secara konsisten, secara istiqomah ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini supaya kita mendapatkan keberkahan, keutamaan, kemuliaan bulan Ramadan. Amin. Iya, Ustadz Ahmad Yani. Ya. Kesimpulan dari saya adalah kontinuitas amal baik di bulan Ramadan harus kita langsungkan setelah bulan Ramadan. Ya. Ada ayat yang bagus sebagai kesimpulan yaitu surah An-Nahl ayat 92. Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat azlaha min ba'di quwwah angkasa. Janganlah kau seperti perempuan yang sudah memintal benang dengan kuat tetapi kemudian dicerai-beraikan. Amal yang bagus harus dilakukan lagi di bulan Ramadan dengan cara konsisten, yaitu di luar bulan Ramadan juga harus dengan konsisten. Demikian. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak ya Ustadz Aden dan juga Ustadz Ahmad Yani. Semoga apa yang kita sharingkan semua di sini bisa menjadi amalan ibadah yang berlimpah, terutama di bulan yang penuh berkah. Dan juga terima kasih anak-anakku tersayang dari Rumah Quran Umar bin Khattab. Dan juga pemirsa, Masya Allah, semangat kita untuk terus konsisten dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di bulan suci Ramadan, tentunya dengan kuat iman dan ikhlas dalam menjalaninya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saya Mugi Zainal berserta semua kru yang bertugas undur diri. Mari sama-sama kita menutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.